akan memberikan kebahagiaan untuk mereka yang melaksanakannya. Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, pagi hari ini atau mungkin siang hari ini, siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan puja bakti. Saudara-saudara, di dalam kegiatan kita sebagai seorang umat Buddha, kalau kita mulai dengan kebaktian, biasanya diawali dengan pembacaan Wandana, Visarana, serta Pancasila. Seperti yang kita bersama tadi sudah lakukan. Tetapi kadang-kadang di antara kita mungkin masih belum mengerti, belum menyadari apa yang kita baca. Mungkin tadi Anda sudah terjemahkan, Anda ngerti artinya, tapi apakah Anda mengerti makna dari Wandana, Visarana, dan Pancasila tersebut? Oleh karena itu, di dalam kesempatan pertemuan kita hari ini, saya akan mencoba menguraikan apa makna Wandana, Visarana, dan Pancasila tersebut. Pada saat kita membaca Wandana, mengucapkan terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, pembacaan tersebut masih bersifat biu. Anda tahu yang disebut biu? Ya, burung biu. Bahasa Inggrisnya apa biu? Parrot. Ya. Saya pernah mengalami di satu tempat atau di satu rumah. Ada burung beo yang sangat mahal sehingga satu ekor harganya 13 juta. Pada zaman sebelum Krismon. Karena dia termasuk juara. Juara membeo. Ya karena memang burung beo. Apakah yang dia bisa beoin? Beoin ini bahasa Inggrisnya saya tidak tahu, itu tolong diterjemahin sendiri ya. Parroting. Saya kira bahasa Inggris bisa bingung kena saya ini. Burung beo ini membeoi begini. Salah satu yang membuat dia menang juara nasional di Indonesia itu adalah bisa membeoi Indonesia Raya. Lalu beberapa lagu bagus dia. Juga salah satunya dia bisa membeoi Good Morning Boy. Itu. Nah, satu ketika saya pergi ke rumah itu dan bermalam di tempat itu. Si punya rumah demo kepada saya. Bante, ini burung beo yang hebat, juara satu nasional, harganya 13 juta, dan seterusnya. Lalu saya heran, ada burung kok 13 juta. Saya tanya, apa hebatnya, coba demo sini. Si burung beo ketemu saya, hello boy. Good morning boy. Lumayan. Terus saya nginep sana toh. Malam-malam saya ke kamar kecil. Tapi nggak jam 4 ya.
Nggak tahu saya jam berapa itu. Tapi yang jelas malam. Anda jam 4 atau kemarin ya? Nah, Gus. Oh, nah saya ketemu Anda pun nanti 15 tahun masih ingat saya. Apalagi baru kemarin. Nah, kemudian malam-malam saya ke kamar kecil liwat si Beo itu. Apa reaksi si Beo ketemu saya? Nah, itu yang saya heran. Good morning, boy. Saya heran. Ini Beo nggak perlu harga 13 juta. Bodoh. Malam-malam tetap good morning, boy. Kenapa demikian? Karena memang si Beo nggak tahu artinya good morning. Sehingga dia main hajar aja. Pokoknya ketemu orangnya good morning. Apa aja good morning. Nah, kita dalam membaca parita, kadang-kadang ya kita ini membeo itu. Sehingga main hajar aja. Malam-malam ya bisa good morning, boy. Itu kita juga ngalami loh. Dalam versi kita tentu saja. Satu contoh yang kita membeo adalah Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bagaimana Anda bisa memuji Sang Buddha yang maha sempurna kalau Anda sendiri belum pernah merasakan kesempurnaan Sang Buddha? Itu kan katanya orang. Iya kan? Orang yang bisa menyebut Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, maha sempurna yang telah mencapai penerangan itu. Sebetulnya hanya orang yang telah mencapai kesucian yang bisa menyebut itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah mencapai kesucian, dia merasakan ajaran Dharma yang demikian hebat, barulah dia mengatakan, wah, terpujilah Sang Bhagawa. Memang saya merasakan manfaatnya Dharma. Jadi yang pertama, Wandana, sebetulnya bagi kita yang belum mencapai kesucian, itu proses parenting, membeo. Ya, yang lain gitu ya gitulah, ikut. Tetapi jangan berhenti sampai pada proses membeo, karena ada langkah berikutnya. Agama Buddha itu selalu menuju pada spesifikasi. Sehingga tidak hanya dibiarkan lepas melayang, membeo, parenting seumur hidup, tidak. Tetapi kita ada speknya lagi, lebih spesifik, lebih khusus. Ketika kita membaca Buddhang saranang kacami, Dhammang saranang kacami, Sanghang saranang kacami. Aku berlindung pada Buddha. Kalau tahun 60-an apa kemarin Koko? Oe berlindung pada Buddha. Ya, oe berlindung pada Buddha. Ada nada rendah oe gitu. Saya berlindung pada Buddha. Saya berlindung pada Dharma. Saya berlindung pada Sangha. Tetapi perlindungan ini jangan dianggap perlindungan seperti kalau misalnya saja Anda pergi ke halte bus, berlindung dengan itu apa, atapnya, atau Anda kalau hujan lalu berlindung dengan payung. Bukan. Karena Sang Buddha, aku berlindung pada Buddha misalnya, sebetulnya tidak bisa melindungi Anda. Karena itu kalau Anda pergi ke Buddha Rupang, lalu Anda minta kepada patung, oh Sang Buddha berilah saya perlindungan menyeluruh sepanjang hari. Tidak bisa. Kenapa? Karena Sang Buddha bukan satpam 24 jam. Bukan.
Anda minta keselamatan kepada Sang Buddha juga tidak bisa. Kenapa? Lo patung ini didorong aja jatuh, lehernya patah, mau menyelamatkan Anda. Iya kan? Anda minta pertolongan. Oh Sang Buddha, bantulah aku dari segala kesulitan loh. Patung ini naik ke sini saja dibantu orang. Kalau tidak dibantu tidak akan naik ke sini. Dia tetap di bawah atau tetap di pabriknya. Iya kan? Jadi kita jangan minta kepada patung karena kita bukan penyembah berhala dan kita bukan pengemis intelek. Kita tidak diajar meminta. Hukumnya bukan take and give. Take and give itu berarti ambil dulu baru give. I will give you something if I can take something from you. You know? Saya akan ambil sesuatu. Setelah itu baru aku akan kasih. Karena itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia take and give ini jadi apa? Terima kasih. Saya terima dulu, baru kasih. Tidak terima, tidak kasih. Ini sebetulnya melanggar hukum alam. Karena hukum alam tanam dulu baru panen. Kasih dulu baru terima. Bukan terima dulu baru kasih. Iya kan? Jadi sebetulnya bahasa Indonesia yang paling tepat bukan terima kasih, tapi kasih terima. Anda boleh sosialisasikan itu kasih terima. Walaupun untuk dalam waktu 50 tahun terakhir ini pasti Anda dianggap, wah kurang beres. Anda menentang arus. Tapi itu sebetulnya pengertian yang sesungguhnya. Sehingga bukan take and give, tapi give and take. Sebetulnya begitu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu agama Buddha bukan meminta kepada patung. Itu seperti take and give. Oh Sang Buddha, kalau engkau memberikan aku rezeki maka aku bangunkan engkau sebuah wihara. Take and give. Kalau engkau tidak memberikan rezeki, nehi, tidak mau. Tidak mau aku bangun wihara untuk kamu. Ini sebetulnya sesat. Cara berpikir ini salah. Sesat. Keliru. Tidak seperti itu. Agama Buddha adalah give and take. Jadi, kalau kita di depan Buddha Rupa, apa yang kita lakukan? Penghormatan. Kita mengulang khotbah Sang Buddha. Kemudian kita merenungkan Dharma itu. Lalu kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan kepada Sang Buddha. Aku berlindung pada Buddha. Sebetulnya bukan meminta tolong kepada Sang Buddha secara fisik, secara pribadi, tetapi kita sebetulnya merenungkan kehidupan Sang Buddha, riwayat Sang Buddha. Sang Buddha sebagai manusia biasa, karena perjuangannya, karena semangatnya, beliau bisa mencapai kesucian. Kalau sekarang kita manusia biasa, kita mau berjuang, kita mau bersemangat, pasti bisa. Inilah kelebihan dalam Dharma. Karena Sang Buddha manusia biasa, maka kita bisa mengikuti beliau. Kalau Sang Buddha bukan manusia biasa, kalau Sang Buddha dewa yang luar biasa, kita nggak levelnya ikut dengan dia. Nah, aku berlindung pada Buddha. Dengan demikian aku menjadikan semangat hidup Sang Buddha ini sebagai pedoman hidupku.
Jadi yang dijadikan perlindungan bukan Buddha sebagai fisik, tetapi sifat-sifat kebudaan. Ya, jadi jangan salah. Sifat-sifat kebudaan, semangat yang tinggi untuk berjuang tak kenal putus asa. Kalau Pangeran Siddhartha sebagai bodhisattva 6 tahun lamanya masih belum putus asa untuk mencapai kesucian, maka saudara, apakah yang harus kita kembalikan pada diri kita? Kalau begitu, kesulitan setahun, 2 tahun, 10 tahun pun yang aku hadapi, itu belum apa-apa dibandingkan kesulitan yang dihadapi oleh bodhisattva Siddhartha Gautama. Ini perlindungan yang pertama. Perlindungan yang kedua adalah perlindungan kepada Dharma. Perlindungan kepada Dharma ini bukan berarti, wah, kalau ada bahaya langsung lari di balik kitab-kitab suci yang banyak, atau kalau Anda berada di sebelah sana kan itu banyak Dharma, yaitu buku-buku, kaset, CD, segala macam video tape. Lalu, wah, ini begitu ada bahaya, berlindung di situ, pasti setan pergi. Itu dongeng. Atau kalau tadi berlindung pada Buddha, ada setan datang, langsung ambil patung Buddha, tunjukkan. Kalau setannya nggak pergi, lemparkan. Kalau kena kepala mertua ya, sorry aja. Demikian pula berlindung kepada Dharma. Bukan, wah ini ada demit, ada setan, tunjukkan kitab suci. Langsung setannya amblas. Ya kalau setannya ngerti bahasa Pali, setannya anti Buddhis, malah wah ini agama Buddha, malah kita dibacok, malah digigit kita nanti sama si demit. Ya kadang-kadang kan saya berpikir lucu juga. Setan dikasih hu, ya kalau hunya setannya bisa bahasa Mandarin, baca hunya. Lah kalau setannya seperti saya nggak bisa bahasa Mandarin, malah saya deketin apa gitu. Tulisan apa sih ini? Ya kan repot. Ya tambah bingung saya. Ya. Nah kalau saya jadi setan, hunya bahasa Indo saya tahu. Jangan masuk. Nah, dilarang masuk. Oh, dilarang masuk ya. Kan begitu. Nah, jadi berlindung pada Dharma bukan berarti berlindung pada buku-buku. Ada orang dulu minta disumpah jabatan. Kalau jadi apoteker, jadi dokter, kalau di Indonesia itu kan ada penyumpahan. Saya tidak tahu di sini ada enggak. Sekolah ya di kedokteran di sini. Janji dokter tak, sumpah kedokteran. Itu katanya di bawah kitab suci. Dikasih kitab suci. Ya. Kalau di Indonesia begitu. Kasih kitab suci di atasnya. Lah saya suruh nyumpahin, disuruh bawa kitab suci Tripitaka. Saya tanya sama dia, kamu bisa bayangin Tripitaka itu seberapa? 46 buku. Itu yang bahasa yang tidak kita ngerti loh. Itu tulisan Thai. Yang hurufnya yang bahasa Inggris, yang hari ini saya punya lengkap dan itu belum selesai, 52 buku. Tebel-tebel sebantal-bantal. Saya suruh memberkahi, menyumpah 52 buku saya suruh bawa. Kita berdua masuk rumah sakit. Saya bawanya mana tahan, saya nggak pernah fitness lagi. Nanti saya tidak tahan, kita kejatuhan, kamu kejatuhan, gegar otak, saya bisu lagi. Kan repot. Iya toh. Anda tidak bayangkan bahwa Sang Buddha itu ceramah selama 45 tahun, satu hari 6 kali ceramah sehingga menjadi 84.000 ceramah dikumpulkan. Jadi dianggapnya kitab suci Tripitaka itu seperti satu buku punya tetangga-tetangga itu. Lalu tetangga ngajarnya sebentar-sebentar. Ini 46 nih.
Itu yang bahasa nggak ngerti. Yang 52 ini yang bahasa Inggris yang belum selesai. Itu kalau di rak saya itu sudah 3 rak itu. Memanjang begini. Ini luar biasa. Nah, jadi itu bukan perlindungan yang benar. Lalu nanti kalau ada apa-apa lalu berlindung di Tripitaka. Tidak benar. Bukan itu yang dilihat. Aku berlindung kepada Dharma adalah aku berlindung pada kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Itulah yang menjadi pelindung kita. Kemana kita pergi? Bersihkanlah pikiran, sucikanlah pikiran, kurangilah kejahatan, tambah kebaikan. Seperti yang bermalam-malam sudah kita bahas bersama. Anda pengen terhindar dari magic, Anda pengen memperoleh kebahagiaan, Anda pengen terlepas dari semua penderitaan, tidak ada pilihan lain kecuali Anda menambah kebajikan. Menambah kebajikan itu unsur positif, mengurangi kejahatan itu adalah unsur negatif, dan menyucikan pikiran. Ini adalah merupakan latihan yang paling penting. Karena orang bisa baik ucapannya, bisa baik perilakunya, tapi pikirannya bisa tetap jahat alias menjadi orang yang munafik. Nah, saudara-saudara, aku berlindung pada Dharma berarti aku menjadikan Dharma atau kebenaran ini sebagai pedoman hidup. Kalau tadi adalah semangat Sang Buddha sebagai pedoman hidup, sekarang Dharma, kebenaran itu sebagai pedoman hidup. Artinya sekarang aku berlindung kepada Buddha dan aku berlindung kepada Dharma adalah aku menjadikan Dharma kebenaran ini sebagai pedoman hidup dengan penuh semangat. Setiap saat ucapan kita, perbuatan kita selalu kita dasarkan pada Dharma. Dan dengan semangat, jangan pernah sampai punya pikiran, aduh aku sudah jalani Dharma sekian lama kok ya masih hidupku menderita terus. Itu namanya semangatnya kendor. Karena itu harus dibalik pola pikirnya. Untung aku sudah jalankan Dharma. Jadi hidupku menderita gini, masih untung. Kalau aku nggak jalankan Dharma, kan double lipat penderitaannya. Untung. Nah itu dengan pola pikir gitu kan membuat kita jadi semangat. Terus berjuang, terus berjuang. Nah inilah Budang Saranangka Cami. Semangat Buddha ada dalam diri kita. Kebenaran Dharma ada di dalam diri kita. Kemudian Sanggang Saranangka Cami. Aku berlindung kepada Sangga. Jangan anggap Sangga itu harus selalu biku. Karena saya sering sekali ngalami itu dalam kehidupan bermasyarakat. Bante, saya beli rumah baru Bante. Ya bagus dong, saya jawab gitu. Ngapain? Katanya rumahnya angker. Atau gimana? Ya saya minta tolong Bante tidur di rumah saya lah. Sehari 2 hari. Saya mikir, kamu ini mau, aku dia mau jadikan umpan ya. Supaya kalau memang demit galak ngemplok saya dulu. Ngemplok ini bahasa Indonesianya apa ya? Mencaplok saya, memangsa saya duluan. Jadi kalau demitnya sudah kenyang, kamu masuk rumah kan aman-aman. Tapi aku dong yang mate duluan. Itu kejadian sungguhan itu. Saya tidur 2 hari benar-benar digangguin demit sungguhan. Sudah demitnya pergi, orangnya masuk santai-santai. Sampai sekarang udah nggak ketemu saya lagi ya. Pikir, wah ini dia dikala menderita cari saya sudah kebagian penderitaannya sudah dilupain lagi. Iya, terpaksa berbuat baik itu. Nah, Anda kalau disuruh begitu mau tidur di tempat itu. Nah, kalau mau nanti saya hubungi Anda. Bisa. Karena saya sering alami kasus-kasus itu. Orang tahu sudah banyak demitnya masih dikasihkan saya lah. Jangan saya aja pacar saya tinggal banyak sekali. Sekarang mau cari saya. Ini kan ya salah. Nanti
Istri saya ini kok sulit diatur ya Bante. Ya saya jawab, saya jadi biku nih mas punya nih, biar gak punya istri sekarang kamu suruh ngurusi istrimu. Tahu begitu kan aku punya istri sendiri. Nah, anak saya ini nakal bagaimana Bante? Ya saya jadi biku biar gak punya anak. Sekarang suruh ngurusi anakmu. Memangnya aku babysittermu? Ya tapi kalau saya jawab gitu saya gak dikasih makan. Ya jadi terpaksa saya jawab sebisa saya. Ya saya kasih nasihat ada beginilah, begitulah. Ya tapi itu cara yang salah itu. Cara yang salah. Jadi seorang biku dianggap dukun. Iya. Ya memang umat Buddha masih dalam level segitu ya. Nah itu banyak cerita-cerita gitu. Kadang-kadang sampai saya ya, oh ya pantes omongan ini disampaikan ke biku, tapi ya sudahlah, saya diemin, ya ikuti aja maunya apa, saya ikuti aja. Nah itu bukan Bante Saranangkacami ya. Buddha Sanggang Saranangkacami itu adalah aku berlindung kepada Sangga. Artinya kalau Anda membaca Sangga Nusati, di situ kan ada terjemahannya. Sangga siswa sang Bagawa yang telah bertindak benar, lurus dan patut. Sanggang Saranangkacami itu berarti Anda sebagai sangga siswa sang Bagawa itu harus bertindak lurus, benar dan patut. Jadi Sanggang Saranangkacami bukan berlindung di luaran lagi, tetapi tetap pada diri Anda sendiri yang harus bertindak lurus, benar, patut. Apakah yang disebut lurus? Tidak bengkok. Apakah perilaku yang bengkok? Perilaku yang salah. Perilaku yang tidak benar menurut Dharma. Yang disebut lurus itu adalah Dharma. Perilaku yang tidak lurus itu adalah yang bengkok, yang adharma, yang mengembangkan ketamaan, yang mengembangkan ketamaan, kebencian dan kegelapan batin. Itulah tindakan yang tidak lurus alias bengkok. Anda harus bertindak benar. Benar itu tidak salah. Apakah artinya? Anda harus mematuhi hukum undang-undang di tempat Anda tinggal yang berlaku. Jadi Anda tinggal di sini, patuhilah hukum-hukum yang ada di kota atau di negara Australia ini. Jangan Anda tinggal di Australia, hukumnya mau Indonesia. Nanti Anda di Indonesia mau gaya hukumnya di Australia. Repot. Ini untung Australia jalannya masih juga mobil sebelah kiri. Kalau Anda tinggal di Tiongkok, jalan sebelah kanan, Anda pakai hukum Tiongkok di Indonesia, tubruan terus. Anda pakai hukum Indonesia di Tiongkok, tubruan terus. Iya kan? Kenapa? Karena Anda sudah tidak bertindak benar. Kalau Anda mau selamat, Anda mau bahagia, Anda harus bertindak benar mengikuti peraturan-peraturan lokal, undang-undang lokal. Lurus, benar, patut. Patut itu apa? Patut itu bukan menurut Dharma, bukan menurut undang-undang. Patut itu berdasarkan kebudayaan lagi yang bersifat komunal. Budayaan kita apa nih? Anda jangan ke wihara pakai celana bubuk. Nah, karena itu nggak patut. Tapi secara Dhamma kan nggak salah. Undang-undang kan juga boleh. Siapa nggak boleh pakai piyama pergi ke jalan-jalan? Tapi jangan dipakai ke wihara karena itu nggak patut.
Kalau Anda pakai piyama pergi ke wihara, wah, bisa dimaki-maki teman tuh. Anda membuat tidak selamat dirinya sendiri. Merokok di sini, dalam ruangan kebaktian. Secara dharma, tidak ada larangan loh merokok. Tidak masalah. Berarti kan lurus-lurus saja tuh. Undang-undang apa ada larangannya? Kan tidak ada tuh. Hah? Merokok tidak masalah? Di dalam ruangan tertutup tidak boleh. Tidak masalah? Termasuk ruangan tertutup. Oke, berarti dia sudah melanggar tuh. Sudah nggak benar. Apalagi tidak patut juga toh. Handphone di dalam ruangan kebaktian. Ada peraturan dharmanya? Kan tidak ada. Lurus toh. Punya handphone bunyi. Ya. Undang-undang kan juga nggak melarang toh di ruangan tertutup punya handphone. Berkring-kring boleh toh, aktif boleh toh. Nah, ya rumah sakit khusus. Tapi kalau di sini kan tidak ada larangan. Tapi kenapa kebaktian kok tidak boleh atau acara-acara formal tidak boleh? Ini kepatutan. Nah, kalau kita bisa mengerti 3 hal tadi, lurus, benar, dan patut, wah, hidup kita ini happy. Kemana kita pergi, kita bisa menyesuaikan diri. Itu sudah bagian dari perlindungan yang kita miliki. Jadi Anda bisa ngerti itu sekarang. Budang Saranangka Jami, aku berlindung pada semangat untuk melaksanakan terus apa yang mau kita jadikan ideologi kita. Lah semangatnya apa? Semangat dalam Dhammang Saranangka Jami, yaitu semangat berisi kebenaran. Kebenaran apa yang harus kita kerjakan? Sanggang Saranangka Jami, yaitu adalah lurus, benar, dan patut. Jalani sesuai dengan dharma, kemudian berdasarkan undang-undang setempat, dan berdasarkan kesepakatan bersama, adat dan tradisi bersama. Ini kan sudah mulai makin spesifik, makin menyempit, makin terapan, makin bisa dikerjakan. Apalagi setelah Anda membaca Wadana dan Tisarana, Anda membaca Pancasila. Itu jauh-jauh lebih spesifik lagi, karena Pancasila berbicara tentang jangan melakukan. Karena ini yang akan membuat selamat diri Anda. Jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan pencurian, jangan melakukan pelanggaran kesusilaan, jangan melakukan kebohongan, jangan melakukan mabuk-mabukan. 5 hal ini. Ini jelas terapan. Kalau yang tadi Namo Tassa ini, wah, ini tinggi sekali. Budang Dhammang Sanggang Saranangka Jami sudah mulai dekat. Pancasila Buddhis dekat sekali karena kita pasti melaksanakan itu. Umat atau umum normal-normal pasti melaksanakan ini. Kenapa Anda bisa duduk berdekatan dengan teman dengan baik? Karena teman Anda tidak mungkin membunuh Anda, tidak mungkin mencuri barang Anda, tidak mungkin mengganggu kesusilaan dan kehormatan Anda, tidak mungkin menipu Anda. Dan kalau orang mabuk masuk ke tempat ini, kita bubar. Iya kan? Berarti dengan demikian normal-normal di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda ingin berkumpul bermasyarakat dengan baik, Anda mesti melaksanakan 5 kemoralan ini. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan, ada dua pantai Pancasila Buddha ini, saya bolong sana, bolong sini. Itu sebetulnya karena tidak ada kemauan untuk melakukan itu. Karena ini sudah terbukti kok. Gampang. Nah, jadi saudara-saudara, Pancasila Buddhis ini adalah unsur yang paling terapan. Di dalam Dharma pernah disampaikan bahwa orang yang melaksanakan Pancasila Buddhis sampai 100% dalam segala segi kehidupannya dengan penuh semangat sepanjang masa, orang itu mencapai kesucian. Jadi jangan menganggap enteng Pancasila Buddhis. Sekali orang itu melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pancasila Buddhis itu, orang itu mencapai kesucian. Nah, oleh karena itu, kalau kita sekarang dalam kehidupan sehari-hari, laksanakanlah Pancasila Buddhis itu. Kenapa? Dengan begitu, Anda dengan bersemangat melaksanakan Pancasila Buddhis, Anda sebetulnya
menaiki tahap yang kedua, yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang artinya perlindungan sebetulnya pada diri sendiri. Kalau Anda sudah bisa mencapai kesucian, barulah ketika Anda mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa tadi, benar-benar sudah bukan parenting lagi. Anda benar-benar menghayati, iya ya, hebat sekali ajaran Sang Buddha ini. Aku benar-benar bisa mencapai kesucian dengan cara yang seperti ini. Oh, terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baru kita bisa memuji dia, karena kita merasakan manfaat yang diajarkan. Oleh karena itu saudara-saudara, memang akhirnya sistem di dalam agama Buddha, kalau yang memuji itu yang mencapai kesucian, nanti jarang orang baca Namo Tassa jadi lupa. Ya, karena itu sekarang dibalik. Ya saudara, kamu baca-baca dulu lah, parenting dulu lah, Namo Tassa, biar dia puas-puas. Ya, tapi habis itu Anda harus ingat pada Tisarana, pelindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang sebetulnya pelindungan pada semangat. Jadi karena semangat Sang Buddha ini untuk selalu ada sebagai gerakan motor untuk kehidupan Anda sehari-hari, semangat untuk mengembangkan kebenaran dengan melaksanakan perbuatan yang lurus, benar, dan patut dikembangkan lagi di dalam pelaksanaan 5 sila. Kalau Anda melaksanakan ini semua, maka sebenarnya kebahagiaan di dunia akan Anda dapatkan. Kebahagiaan setelah mati, terlahir di salah satu dari 26 surga, akan Anda miliki. Karena agama Buddha punya 26 surga. Happy toh, Anda tinggal pilih kapling yang mana. Kalau surganya cuma satu, repot. Saya nggak mau jadi biku. Nah, ngapain saya kumpul sama Anda? Hidup saya lebih susah. Jadinya kumpul sama Anda, rugi dong saya. Saya nggak mau. Nah, saya mesti kaplingnya lebih tinggi dong. Anda mau di parkiran basement, silakan. Saya nggak mau dong. Ya, apartemen makin tinggi juga makin mahal. Iya kan? Saya juga begitu. Nah, karena level kita kan tidak sama. Justru ini, kenapa perbuatan baik seseorang nggak sama? Ada orang berbuat baik dari kecil sampai mati. Tentu surganya lebih tinggi dong dibandingkan orang yang berbuat baik seminggu sebelum mati. Lah kalau sekarang seminggu sebelum mati surganya sama dengan yang sudah seumur hidup berbuat baik, rugi dong yang berbuat baik itu. Karena berbuat baik itu sulit. Iya kan? Sulit. Nah, saudara-saudara, sekarang Anda bayangkan, Anda beli patung ini atau ya Anda beli patung ini. Katakanlah harganya $1.000. Anda punya uang $5.000. Berapa Anda dapatkan, Koko? 5. Nah, ini anak kecil aja kan tahu. Sekarang ada orang punya $1.000, $10.000, $5.000, dapatnya patung cuma satu yang sama. Coba jadinya apa kita? Ngamuk nggak? Punya $10.000 juga dapatnya patung yang sama. Punya $5.000 juga dapatnya patung yang sama. Ngamuk nggak? Ngamuk. Tapi kalau surganya satu, kok nggak ngamuk? Berbuat baiknya lama, surganya yaitu. Berbuat baiknya sebentar, surganya yaitu. Kok nggak ngamuk? Kan sama itu, sama modalnya kan lebih banyak. Kenapa dapatnya sama kok senang? Nah, justru di dalam Buddhis 1.000 patungnya 1. 2.000 patungnya 2. 3.000 patungnya 3. 10.000 patungnya 10. Perbuatan baiknya sedikit, surganya kecil. Surga paling bawah yang enteng-enteng, Catu Maharajika, ya toh. Surga yang paling sederhana Catu Maharajika, yaitu surga 4 dewa itu. Mau makin tinggi, karena modal kebaikan Anda banyak, makin naik. Nah, makin naik. Sehingga kita punya persediaan surga 26. Tinggal Anda pilih yang mana, karena sesuaikan dengan modal yang Anda miliki. Nah, itu kalau Anda melaksanakan sila. Jadi hidup di dunia bahagia, mati masuk surga dari salah satu dari 26 surga. Dan kalau Anda mengembangkan sila dengan sebaik-baiknya, maka Anda mencapai nirwana yang bukan surga.
Karena nirwana itu sebetulnya bisa dicapai ketika manusia masih hidup, yang disebut manusia bisa mengendalikan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batinnya. Ya, nah inilah keseluruhan konteks dharma itu di situ. Apa yang Anda pelajari nanti seumur hidup dengan dharma itu semua masuk ke sana semua. Karena itu saya berikan basicnya, sehingga kapan saja Anda mengerti ini, Anda akan tahu, oh dharma itu sebetulnya ringkas. Yang Anda sampaikan tadi, Wandana, Tisarana, Pancasila, itu sudah secara keseluruhan mencakup tentang dharma. Ya, nah inilah yang perlu saya berikan, sehingga akhirnya apa yang disampaikan ini akan membawa semangat untuk Anda melaksanakan dharma. Dan disampaikan di dalam dharma, dharma itu akan menjadi perlindungan untuk mereka yang melaksanakan. Jadi, kalau Anda melaksanakan dharma, otomatis Anda sendiri yang terlindung oleh dharma itu. Jadi bukan dharma yang melindungi datang kepada Anda, mengusir nyamuk, mengusir demit, bukan. Tapi dengan perilaku Anda yang benar, sesuai dengan dharma, itulah yang akan menjadikan keselamatan untuk Anda. Ya, semoga perjumpaan pada siang hari ini memberikan manfaat. Semoga Anda berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata.